wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Ibu Dr. Puspita Listianti. Yang kami hormati narasumber pagi ini, Bapak Rija Aditya Priyatama, PhD dari Institute of Plasma Technology Korea, Institute of Fusion Energy, Republic of Korea. Moderator, Bapak Dr. Rikno Harmoko, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada hari ini di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing seminar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI kepada Ibu Dr. Puspita Listianti dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Mbak Wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat teman-teman semua. Sambil menunggu nantinya masuk yang lain ya. Terima kasih Mas Riza Priyatama yang sudah bersedia sharing knowledge-nya kepada kita semua. Ini judulnya menarik sekali, plan arsitektur ya. Nanti yang di arsitekting itu apa nanti kita dengarkan bersama-sama. Perlu kita ketahui juga bahwa knowledge sharing seminar biotek itu mungkin berbeda dengan webinar yang lain ya. Kita bisa berdiskusi detail, diskusi apapun begitu yang tidak kita ketahui juga sangat menarik dari dari Jerman ya. S2-nya Goya, S3 Jerman juga dapatkan lagi ilmu yang bermanfaat juga dapat dikembangkan nantinya berkolaborasi ya. Yang penting juga berkolaborasi. Saya lihat banyak juga peserta-peserta dari tempat lain. Jadi mari kita berkolaborasi dalam riset. Terima kasih, demikian semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ini seminar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kapus untuk sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke acara ini kita memberikan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Dr. Rikno Harmoko, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Mbak ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, yang terhormat para peneliti senior di lingkungan bioteknologi LIPI, yang terhormat para peserta dari luar instansi biotek, dan rekan-rekan sivitas biotek yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan seminar rutin KSS kita yang kita adakan setiap minggu sekali. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua yang hadir dalam KSS kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mas Riza yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk berbagi pengetahuan dengan kita di sini. Langsung saja, adapun
outline pada hari ini, yaitu saya akan memperkenalkan pembicara kita pada kali ini, kemudian penyampaian materi oleh Mas Riza, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Untuk waktu kita sangat fleksibel sekali sampai jam 11. Silakan Mas Riza menyampaikan. Tidak perlu terburu-buru karena waktu kita panjang sepertinya, dan pembicara cuma satu begitu. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Riza Aditya Priyatama, PhD. Sekarang lagi postdoc di Institute of Plasma Technology, Korea Institute of Fusion Energy, KFI. Adapun background pendidikannya, mendapat gelar sarjana dari jurusan biologi, Fakultas MIPA Universitas Negeri Jember. Kemudian mendapat gelar PhD, ini sepertinya Master Leading to PhD, jadi combined program dari Department of Applied Life Science, Gyeongsang National University, Republic of Korea, Korea Selatan. Sementara pengalaman risetnya, beliau sudah aktif di dunia riset sejak S1, bergabung dulu di Pusat Penelitian Molekular Biologi di Universitas Jember tahun 2009 sampai 2011. Kemudian selama masa studi menjadi Graduate Research Fellow di Plant Molecular Biology and Biotechnology Research Center PMBBRC di Gyeongsang National University. Setelah lulus kemudian menjadi Visiting Research Fellow di Plant Developmental and Physiology College of Natural Science, Wonghwang University, Korea. Sekarang postdoc di Institute of Plasma Technology, Korea Institute of Fusion Energy. Demikian research experience-nya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, kalau mau ke Korea bisa kontak Mas Riza karena beliau tahu spot-spot terbaik untuk wisata di Korea dari ujung selatan sampai utara. Untuk publikasi, beliau banyak publikasi di jurnal level Q1 di bidang plant science seperti New Phytologist, Journal of Experimental Botany, Plant Biotechnology Report, dan Journal of Plant Biology. Serta sekarang lagi mempersiapkan manuskrip under review katanya di Journal of Plant Physiology. Demikian perkenalan untuk Mas Riza. Beliau juga punya paten di Korea, 2 paten di bidang plant science. Demikian perkenalan untuk Mas Riza. Selanjutnya untuk mengefisiensi waktu, saya persilakan Mas Riza untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Notas perkenalannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya pada Sivitas di LIPI, khususnya Bu Puspita Lisdianti sebagai Kapus Lead, dan tak lupa kepada tim yang sudah mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih atas perkenalannya tadi Mas Rikno, cukup lengkap ya. Yang perlu digarisbawahi memang kalau mau ke Korea boleh kontak saya. Mas Rikno sudah kenal kalau saya suka bolang, bukan bolang sih, karena memang tuntutan weekend husband ya. Nah, jadi saya sambil agak santai nggak apa-apa ya, karena jarang terbiasa formal di Korea, biasanya langsung ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir pada diskusi pada pagi hari ini. Saya merasa sangat terhormat bisa sharing tentang topik riset yang pernah dan sedang saya kerjakan. Jadi judulnya memang saya buat untuk lebih umum, yaitu Improvement of Plant Architecture and Yield from Molecular Genetics to Application.
Jadi seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui, plan arsitektur itu maksudnya adalah bentuk sebuah tanaman, di mana bentuk tanaman itu nanti akan berpengaruh terhadap yield atau hasil dari tanaman tersebut. Nah, bidang yang saya pelajari adalah melalui molecular genetics atau molecular biology, mempelajari beberapa gen-gen yang spesifik yang berpengaruh terhadap arsitektur tanaman, yang nantinya diharapkan bisa diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas dari tanaman tersebut. Nah, sebelum saya memperkenalkan atau membahas lebih jauh, saya sedikit memperkenalkan tentang kampus tempat saya PhD. Jadi kampusnya itu ada di ujung, tidak terlalu ujung sebenarnya. Jadi di bawah, di bagian selatan di Korea Selatan, namanya di kota Jinju. Jadi Jinju ini mungkin seperti Bogor ya, relatif, atau bahkan Cibinong. Relatif dekat, mungkin 1,5 jam dari kota besar Busan, tetapi tempatnya lebih sepi dan memang tempat yang pas untuk studi. Nah, di kampus Gyeongsang National University ini salah satu bidang yang terkenal adalah di bidang plant science dan aerospace engineering. Karena kami dekat dengan Korea. Kalau Bapak Ibu sempat mengikuti berita tentang pesawat dari KFX dan IFX, itu jaraknya hanya 10 menit dari kampus kami. Dan beberapa senior researcher-nya tergabung juga ada dari Gyeongsang National University. Sedangkan untuk plant science, Gyeongsang National University sempat masuk sebagai salah satu institusi riset yang top citasi di Korea untuk plant science spesifiknya. Dan beberapa tahun yang lalu, mungkin sampai tahun 2019, ada grant besar namanya System and Synthetic Agrobiotech Center, SSAC. Ini sudah berakhir dengan dana sekitar $10 juta untuk 10 tahun. Dan untuk baru mulai 2021. Nah, kami punya 3 kampus di Gajua Kampus, kampus utama, untuk bidang, hampir semua bidang. Cilam Campus fokus di medical science, Tongyong Campus di pantai ya, itu fokus di bidang marine. Sementara saat ini ada 1 research professor dari Indonesia di GNU, kemudian ada beberapa mahasiswa Indonesia yang topiknya sayangnya untuk plant science hanya sisa 1 research professor dari Indonesia. Nah, saat ini saya sedang bekerja di KFI namanya, Korea Institute of Fusion Energy. Jadi kalau dengar dari namanya, KFI ini adalah Institut Riset Fisika sebenarnya. Jadi tahun kemarin di akhir tahun sempat berita tentang artificial matahari buatan Korea yang memecahkan rekor. Nah, itu adalah dari institusi kami. Jadi ini adalah reaktor fisi untuk fisi nuklir yang targetnya untuk bisa memproduksi energi. Jadi seperti matahari buatan lah. Nah, salah satu anak tanda kutip atau seperti mungkin puslit ya, puslit yang saat ini saya di Gunsan namanya. Jadi kantor utamanya itu di Daejeon. Untuk kantor yang saat ini saya bekerja di Institute of Plasma Technology. Institute of Plasma Technology kasih plasma untuk tanaman. Satu diantaranya di post harvest berkaitan dengan untuk penyimpanan atau storage. Kemudian plasma treatment di biji untuk meningkatkan tumbuhnya dan sekaligus molekular mekanisme dari plasma tersebut. Jadi untuk kota Gunsan itu ada di pantai barat sekali. Jadi ini di Seoul, kemudian ini di Gunsan dengan populasi sekitar 1,5. Langsung kita langkah untuk outline pagi hari ini yang mungkin akan berusaha kami jabarkan, yaitu kenapa sih kita penting untuk mempelajari arsitektur tanaman. Kemudian tujuan targetnya adalah breeding untuk ideal crop type. Nah, untuk yang akan dibahas, drought resistant, jadi bagaimana arsitektur tanaman dari hal yang kecil di level sel akan berpengaruh resisten terhadap kekeringan. Kemudian sekilas akan membahas tentang high yielding di sorghum, maksudnya sorghum dengan produksi yang lebih tinggi. Nah, untuk pengantar, kenapa sih kita belajar tentang arsitektur tanaman? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, sayur yang saat ini biasanya kita makan, kubis, kemudian brokoli,
kemudian mungkin di beberapa tempat kale, kolarbi ini jarang kita tahu kalau di Indonesia ya, kemudian Brussels sprout. Itu berasal dari spesies yang sama. Nah, domestikasi dari spesies yang sama ini kemudian akan menghasilkan manfaat yang berbeda. Contohnya brokoli dari inflorescence-nya yang berkembang, kale dari daunnya yang berkembang. Nah, bagaimana kita mengerti dari genetic basis atau mekanisme genetik dari sebuah tanaman, maka secara tidak langsung dan secara langsung kita akan memahami efek fisiologi dan juga kita kemanfaatannya untuk breeding. Contoh yang lain, kita tahu ya maize atau jagung, single mutation of T1, mutasi satu gen yang disebut dengan Theosin branch, itu mengakibatkan nenek moyang jagung yang dulunya bercabang-cabang itu hanya menjadi satu cabang, one stalk. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa gen yang sangat krusial mempengaruhi arsitektur sebuah tanaman. Nah, tentunya proses domestikasi atau pemanfaatan jagung ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu gen, tetapi juga ada genetik-genetik faktor. Mungkin berpengaruh terhadap buahnya, bijinya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh yang lain adalah di tahun 60-an, ini Bapak Greenafgen, Maturlov, dan Gurdev Kush itu mempublikasikan hasil penelitiannya tentang gandum dan padi, dia yang memiliki fenotip semi-dwarf. Nah, seperti yang kita ingat, kalau yang mungkin berkecimpung di padi, IR8 adalah salah satu varietas yang sangat amat berpengaruh terhadap produktivitas padi. Pengenalan IR8 yang mengandung mutasi dari SD1 itu berhasil meningkatkan yield atau meningkatkan produksi hingga lebih dari 2 kali lipat. Jadi, untuk semi-dwarf ini punya manfaat diantaranya lebih resisten terhadap lodging atau untuk banjir karena stemnya lebih kuat, jadi tidak mudah roboh. Kemudian juga lebih efisien untuk memanfaatkan nitrogen. Nah, contoh yang lain, karena itu diantaranya dari SD1 tadi disebutkan bahwa untuk crop yang ideal untuk padi, kalau zaman dahulu itu padinya lebih tinggi. Idealnya setelah green evolution jadi semi-dwarf, lebih pendek. Karena biomasnya bisa difokus untuk produksi dari grainnya. Nah, lebih jauh untuk ideotype bisa diperkirakan bahwa untuk lebih ideal adalah semi-dwarf, tidak terlalu tinggi, kemudian tillernya tidak terlalu banyak, tetapi sangat produktif, memiliki jumlah grain yang lebih banyak, dan punya arsitektur yang erect atau tegak. Nah, kenapa kok tegak? Karena sudah dibuktikan bahwa tanaman yang tegak memiliki banyak kelebihan. Di antaranya bisa mengabsorb sinar matahari yang lebih efisien untuk fotosintesis. Selain itu, kita juga bisa menanam dengan kepadatan yang lebih padat, tetapi dengan efisiensi yang lebih tinggi untuk fotosintesisnya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan sini untuk metode untuk mempelajari gen ini dan aplikasinya terhadap crop breeding itu jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Kalau dulu melalui selective breeding memerlukan waktu bertahun-tahun, saat ini kita hanya butuh mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah cukup untuk membuat jenis baru. Nah, contohnya mungkin Bapak Ibu sekalian tahu tanaman ini ya, kalau masa kecilnya, saya yakin tahu lah generasi di senior saya terutama, karena generasi saya juga masih makan ini di sawah ya. Ini adalah bahasa Jawanya cipuluan. Saya kurang tahu kalau bahasa Indonesianya. Pisalis ya kalau bahasa Latinnya. Jadi di pertengahan tahun kemarin, kan bahwa kita bisa mendomestikasi tanaman liar untuk diaplikasikan atau untuk kultivasi yang lebih efisien. Nah, yang ditunjukkan di sini adalah untuk kultivasi di urban agriculture. Maksudnya urban agriculture kan adalah
kalau di urban agriculture itu tanahnya terbatas, sehingga kita hanya punya lahan terbatas untuk menanam. Jadi untuk itu dimodifikasi arsitekturnya. Jadi tanamannya lebih pendek, tapi dengan produksi yang sama dan waktunya juga lebih singkat. Bagaimana bisa didomestikasi dengan cepat? Yaitu menggunakan teknologi CRISPR-Cas9. Jadi genome editing di mutasi di gennya. Untuk ini contohnya melalui mutasi di gen ER. Jadi dia lebih pendek. Mungkin nanti bisa untuk kali ini saya akan mulai membahas topik yang pertama adalah padi yang berkaitan dengan arsitektur tanahnya, dengan drought tolerant, dan yang kedua berkaitan dengan sorghum. Nah, untuk yang sorghum ini saya butuh kolaborator sebenarnya, terus terang. Nah, mari kita melakukan untuk yang pertama ya. Jadi LPA1 regulates metaxylem size and convert drought resistant in rice. Sebelumnya LPA1 itu namanya loose plant architecture. Jadi sebuah gen yang distudi dan sudah dipublikasikan di 2013. Ceritanya grup kami ini keduluan dengan grup lain di Cina. Jadi kadang kita meneliti sesuatu secara tidak sengaja grup lain menemukan ini yang sama dan ternyata grup lain lebih cepat mempublikasikannya. Nah, disebutkan bahwa LPA1 ini berpengaruh terhadap tiller angle and leaf angle. Jadi sudut dari tumbuh tanaman padi dan sudut dari daun padi. Seperti yang tadi sempat saya sebutkan bahwa efisiensi, kemudian density dari proses menanam, dan banyak hal-hal lain. Nah, lebih spesifiknya, di overekspresinya itu mengakibatkan tanaman menjadi sangat tegak. Tetapi tentunya apabila overekspresinya terlalu tinggi, itu akan menimbulkan hal yang negatif. Jadi tillernya lebih pendek, lebih sedikit, dan produktivitasnya lebih sedikit. Nah, tetapi untuk yang saya pelajari, bukan di tiller dan leaf angle-nya, tetapi ada phenotype yang menarik, yaitu leaf rolling. Kalau diperhatikan, ketika mendung, tidak ada bedanya antara wild type, LPA1, dan revertant. Jadi revertant ini adalah mutasi yang kembali, kurang lebih seperti itu. LPA1 ini memiliki leaf rolling ketika sinar matahari sangat terik, biasanya pukul 1 atau 12. Jadi pas panas-panasnya dia leaf rolling. Nah, kenapa tertarik dengan leaf rolling? Leaf rolling ini adalah fenomena tanda yang sangat penting dari tanaman karena tanaman tidak bisa ngobrol ya. Jadi mereka beradaptasi ke lingkungannya melalui modifikasi yang mereka bisa lakukan secara morfologis dan fisiologisnya. So leaf often modify their architecture to cope with the change of the environment, including light intensity, moisture, temperature. Jadi biasanya ini adalah penyesuaian. Nah, ini menunjukkan bahwa leaf rolling ini tanamannya seperti agak stres karena airnya terbatas. Nah, tetapi dalam kasus LPA1 airnya cukup. Nah, leaf rolling itu biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena stomata size-nya ada perubahan sehingga berakibat terhadap transpiration rate. Atau yang kedua ada water deficit sehingga mengakibatkan tekanan turgor itu berkurang sehingga selnya bentuknya berubah. Kemudian ada sel strukturnya yang berubah. Mungkin ada defek atau ada kerusakan di selnya. Tetapi untuk kasus LPA1 itu terjadinya hanya pada waktu tertentu, tidak setiap saat. Berarti ada kemungkinan selnya baik-baik saja. Nah, akhirnya saya cek untuk stomatanya. Ternyata stomatanya itu sama antara LPA1 mutan. Nah, LPA1 mutan memiliki stomata density yang sama dan stomata size-nya sama. Kemudian pertanyaan berikutnya, karena tadi ada 3 faktor, mungkin ada perubahan di struktur. Nah, ternyata benar, struktur dari anatominya itu berubah. Seperti yang diketahui, yang sebelah kiri itu punya metaxylem itu yang normal. Sedangkan di LPA1, metaxylemnya itu tidak bisa besar.
tetapi dia seperti tetap kecil dan jumlahnya mungkin sama dengan ukuran yang sedikit lebih besar daripada yang di tengah. Nah, ini saya konfirmasi ternyata tidak hanya di daun, tetapi juga di internode atau di batangnya. Mungkin kalau kita zoom akan lebih kelihatan ya. Nah, jadi ini metaxylemnya, ini protoxylemnya, ini metaxylem, ini protoxylem, ini xylem paramycel, ini adalah phloemnya. Nah, kalau seperti dilihat ini yang seperti mata, ini adalah metaxylem. Ternyata di mutan itu tidak normal. Sementara di akar dia normal-normal saja. Hasil kuantifikasi juga mengkonfirmasi bahwa ketidaknormalan ini. Sedangkan bulliform cell yang biasanya berpengaruh terhadap leaf rolling itu normal-normal saja. Nah, kemudian di akar dia normal, kemudian leaf breed xylem parenchyma cell dia lebih besar, ini yang di tengah. Akhirnya kami berkesimpulan, oh mungkin karena karena metaxylemnya yang tidak normal. Kemudian untuk mengkonfirmasi fenotipnya ini kemudian kami lakukan 3D CT imaging. Nah, ternyata memang yang bagian tengah ini normal-normal saja, tetapi yang metaxylemnya ini di mutan dia jadi jauh lebih kecil. Seperti ini. Sementara di revertan dia tetap normal. Nah, akhirnya dari sini kami mungkin berkesimpulan bahwa yang berpengaruh adalah karena ukuran metaxylemnya. Sebelum itu, untuk membuktikan bahwa suatu mutan itu benar-benar diakibatkan oleh satu gen, biasanya kita melalui dua cara. Yang pertama by complementation, yaitu untuk membuat overekspresi, kemudian dikomplementasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita cek untuk different allele-nya. Different allele itu di gen yang sama, tetapi di proses di mutasi yang berbeda. Nah, akhirnya kami ngecek melalui different allele. Jadi, tadi yang saya sebutkan adalah LPA1-3. LPA1-1 dan LPA1-2 setelah dicek juga sama, bahwa dia tidak punya metaxylem. Kemudian LPA1-1 juga sama, dia punya defect di metaxylem. Bedanya LPA1-1 ini mutasinya ada di belakang, di 3' of LPA1 gene. Nah, di depan itu ada domain, namanya ID domain yang penting untuk LPA1 ini bekerja. Nah, dari sini sekarang kita tahu bahwa LPA1 ini berakibat terhadap metaxylem, ukuran metaxylemnya. Kemudian mutasinya itu tidak mempengaruhi dari structure and arrangement, tetapi ukurannya saja. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana LPA1 itu meregulasi ukuran ini? Nah, untuk menjawab ini, dari perkembangan metaxylem itu tadi pada saat leaf primordial development, lebih tepatnya vascular differentiation. Akhirnya di primordia nomor 5, di mana ketika primordia nomor 3 dan nomor 5 ini ekspresi LPA1 ini mulai muncul. Kemudian di primordia nomor 5, ini lebih detailnya, itu metaxylem belum terdevelop. Nah, dari sini kami lakukan laser capture microdissection. Jadi mengambil sampel spesifik dari vaskulatur ini, kemudian dibandingkan dengan parenchymanya, ternyata dari diekstraksi RNA-nya, ternyata dari LPA1 ini ekspresinya sangat terekspresi di vaskulatur, tetapi tidak di parenchymanya. Selain itu, di bagian basal, dia terekspresi lebih detail di adaxial layer, tidak di abaxial layer. Jadi ada di bagian dalam yang mempengaruhi Taylor angle dan leaf angle. Jadi it makes sense ya, karena ekspresinya lebih tinggi di situ. Nah, seperti yang kita lihat, ketika masih muda, ekspresinya itu sangat jelas di daerah vaskulatur, baik itu melalui gas expression analysis maupun dari LCM. Laser capture microdissection.
Sedangkan kalau sudah agak tua, dia ekspresi di vaskulaturnya seperti menghilang atau terdispersi dan beralih ke daerah yang lebih dalam. Nah, dari sini kami bisa berkesimpulan, oh mungkin dia hanya berpengaruh terhadap proses pembesaran sel, tidak berpengaruh terhadap proses secondary cell wall development. Nah, akhirnya dari RNA tadi kami lakukan RNA sequencing. Dari RNA sequencing analysis diperoleh bahwa gen yang terpengaruh dari metabolisme itu berkaitan dengan hydroxylase, berkaitan dengan carbohydrate metabolism, dan cell wall cell expansions. Nah, kemudian dikonfirmasi melalui qRT-PCR, ternyata expansin, kemudian hydroxylase, dan green incomplete filling itu di down regulated di LPA1 mutan. Dari sini kami bisa berkesimpulan, oh ternyata LPA1 itu berpengaruh terhadap proses pembesaran sel, terutama pada saat primary cell development. Nah, berikutnya, karena sebelumnya juga dipublikasikan bahwa proses perkembangan itu berkaitan dengan beberapa gen. Kami juga cek dari RNA sequencing, ternyata LP1 ini memang berpengaruh tetapi tidak terlalu kuat terhadap gen-gen yang berkaitan dengan provascular development dan tidak berpengaruh terhadap microRNA. MicroRNA ini yang meregulasi ekspresi gen-gen yang berkaitan dengan vascular development di tanaman. Sama dengan karena microRNA ini berikatan dengan homeobox domain gene. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata selain berakibat terhadap metaxilem di aerial organ, juga LPA1 ini terekspresi spesifik di leaf primordia dan berkaitan dengan karbohidrat dan perkembangan sel. Sekarang pertanyaan $1 juta, apa efeknya terhadap karakter agronomi, stress toleran, dan yield-nya? Nah, ternyata LPA1 ini karakter menggunakan air yang lebih sedikit. Jadi menggunakan air yang lebih efisien. Oh, ini bagus dong. Kita bisa manfaatkan untuk daerah-daerah yang sering kekeringan. Dia memiliki kemampuan menggunakan air yang lebih sedikit. Selain itu, kami juga tes untuk drought tolerannya. Ternyata LP1 ini lebih toleran terhadap kekeringan dibandingkan dengan wild type-nya. Ternyata tidak semua seperti pelangi ya, indah. Pasti ada efek negatifnya. Karena mungkin metaxilem-nya terlalu kecil, water potensialnya pada saat panas atau di siang hari ketika matahari sangat-sangat terik, dia lebih rendah dibandingkan wild type dan Riverton-nya. Grain filling-nya juga lebih rendah dibandingkan wild type dan Riverton. Berarti proses grain filling yang kita tahu memerlukan air yang cukup, mungkin terhambat karena tidak cukup air untuk memenuhi kebutuhan asimilasi dari si LPA1 ini. Dari sini kita tahu LPA1 berpengaruh terhadap metaxilem, berpengaruh terhadap terekspresi di vascular development, dan memiliki drought resistant tetapi berpengaruh terhadap grain yield. Kemudian dari sini kami bertanya-tanya, bagaimana sih aplikasinya untuk tetap drought toleran tetapi yield-nya tetap bagus? Nah, salah satu dua yang kami propose adalah harapannya smaller metaxilem tetap drought resistant dan tetapi tidak punya less grain filling, tetapi punya kombinasi normal atau bahkan harapannya lebih bagus nih. Kami ada dua pendekatan. Yang pertama adalah genetic interaction dengan other line melalui crossing. Jadi di crossing dengan line-line lain. Kemudian membuat CRISPR-Cas9 sehingga kita bisa mendapat LPA1 yang lebih lemah mutasinya sehingga dia tetap efisien uptake waternya tetapi grain filling-nya tetap bagus gitu loh. Nah, akhirnya kami coba menggunakan crossing dengan semi-dwarf. Semi-dwarf itu tanamannya lebih pendek. Untuk contoh yang saya ambil di sekarang adalah dengan D2. Ternyata seperti yang kita tahu fenotipnya, si D2 ini lebih pendek ya dibandingkan LPA1 dan wild type-nya. Dan ternyata ketika panas terik, leaf rolling-nya itu hilang. Tidak seperti LPA1.
tetapi dia tetap punya metaxylem yang ukurannya lebih kecil. Nah, water loss assay-nya juga ditunjukkan bahwa dia tetap lebih efisien dibandingkan wild type, tetapi tidak terlalu efisien dibandingkan mutan. Oh, bagus dong. Sehingga kami berasumsi bahwa dia akan recover green filling-nya. Nah, ini adalah temperatur dan humidity-nya. Ketika ini di pas mendung, dia tetap uptake-nya itu sama, tetapi ketika panas terik, si double mutant ini lebih efisien. Nah, kami konfirmasi juga, ternyata double mutant ini juga punya kemampuan untuk drought resistant yang sama dengan LPA1, yang lebih baik dibandingkan dengan wild type. Nah, akhirnya kami tes untuk green filling dan yield-nya. Untuk water potential-nya, dia recover sama seperti dengan yang dari water uptake-nya tadi. Sedangkan green filling juga recover. Sayangnya tidak 100% recover. Nah, tetapi spikelet number per panicle-nya dia juga recover sama persis dengan si wild type. Sementara LPA1 dia spikelet number-nya lebih sedikit signifikan dibandingkan dengan wild type. Nah, melalui yield test, kami juga mengecek bahwa bagaimana total green number per panicle-nya. Ternyata melalui dua independen yang berbeda, green number per panicle-nya itu dia bisa recover seperti wild type, tidak terlalu signifikan. Nah, dari sini kami bisa simpulkan, oh berarti aplikasi menggunakan LPA1 dan semi-dwarf itu bisa bisa merecover drought resistant dan yield-nya bisa normal. Kemudian untuk teknik yang lain untuk membuktikan atau kemungkinan untuk aplikasi, karena untuk aplikasi biasanya di beberapa tempat seperti Korea Selatan, untuk peraturan GMO itu lebih ketat. Jadi kami biasanya untuk aplikasi menghilangkan gen yang asing. Biasanya insersi tDNA atau overekspresi itu sangat sulit untuk bisa diaplikasikan. Sementara kalau mutasi alami tanpa induksi atau tanpa gen asing itu bisa di-approve. Akhirnya salah satu caranya adalah menggunakan CRISPR-Cas9. Karena dengan CRISPR-Cas9 kita bisa menghilangkan gen asingnya setelah proses regenerasi. Tetapi tetap punya mutasi di target yang kita punya. Nah, untuk approach yang saya pakai yaitu menggunakan multiplex editing. Seperti yang saya sebutkan tadi, harapannya bisa punya less curling, punya normal angle, kemudian punya normal green filling. Nah, LPA1 punya IDD domain itu di daerah sini. Sehingga saya asumsikan untuk target itu membuat target di depan dan di belakang menggunakan multiple target. Mungkin bisa dicek di paper ini untuk metodenya atau nanti bisa komunikasi kalau mungkin pengen konstruk seperti ini. Nah, jadi untuk konstruksinya Cas9 plan specific Cas9 driven by OB promoter, sementara di target dan tRNA spacer itu driven by U3 promoter. Nah, setelah proses transformasi, kami peroleh dari T0-nya, kemudian di PCR, menggunakan primer purple ini ya, di targetnya ini. Ini jaraknya sekitar 200-400 BP, untuk primernya sekitar 470. Nah, dari sini ternyata di T0 saya berhasil memperoleh heteroline yang kelihatan deletion-nya. Jadi ada dua band seperti ini. Ini menunjukkan ada proses delesi yang cukup besar. Tetapi ada line-line lain di T0 yang mungkin delesinya kecil. Nah, sebenarnya untuk line itu kita tidak butuh 16 line. Kita mungkin biasanya dari sini kita seleksi fenotipnya di T0, kemudian kita segregasikan. Nah, untuk line seperti muatan nomor 5, 6, 7 contohnya, 5, 6, 7 kelihatannya satu band ya. Ternyata meskipun satu band, dia ada mutasi. Nah, mutasinya contohnya nomor 5 itu mutasinya, nomor 5 ini tidak ada mutasi. Sama dengan wild type. Nah, nomor 6 itu ada mutasi dan ternyata tidak hanya satu alil. Jadi CRISPR itu bisa mutasi, bisa homozygous, bisa heterozygous di T0-nya. Nah, makanya kita segregasikan di T1 nanti untuk dicek kemungkinan kita bisa dapat yang homozygous. Nah, T0 ada dua alil.
Yang pertama ada -4, mutasi ada 4 BP deletion, dan mutasi ada 1 tambahan addition. Nah, sedangkan T0 yang ketujuh itu ada deletion 2 dan deletion 9 BP. Nah, karena dia delisinya diperkirakan di IDD domain di daerah sini, kita perlu melihat fenotipnya, apakah sangat berpengaruh besar terhadap fenotip atau tidak. Nah, ini adalah foto T0 untuk segregasinya. Untuk 2087 ini sangat kuat. Ini berasal dari yang nomor 4. Nah, jadi semua satu sisi dari satu line ini, dia kelihatannya sangat kuat. Jadi, oh ini sama dengan LPA1. Kita tidak bisa gunakan. 88 ini juga sama. Sedangkan 91 dan 92 dia ada variasinya. Ada yang tetap daunnya tetap lebar, tidak ada leaf curling, tetapi dia tetap ada delesi. Dan ini saya dia punya green filling yang sama dengan wild type. Nah, dari sini kemudian kita bisa segregasikan. Kita pilih line yang tetap punya delesi di LPA1 tetapi tidak punya gen ketahanan terhadap antibiotik. Karena tadi kan ada karena hygromycin resistant untuk di tanamannya. Nah, dengan demikian untuk LPA1, key point-nya adalah LPA1 itu mutasinya mengakibatkan metaxylem itu terhambat di areal organ. Kemudian LPA1 terekspresi di vascular primordia, kemudian berpengaruh terhadap cell wall dan carbohydrate metabolism. Kemudian LPA1 memiliki drought resistant but affect the grain yield. Kemudian untuk mengatasi ini kita bisa aplikasikan untuk memodifikasi arsitekturnya baik itu dari tanaman melalui level sel vaskularnya dengan kombinasi dengan smaller metaxylem dengan semi-dwarf dan menggunakan CRISPR-Cas9 weak allele untuk memperoleh tanaman yang memiliki trait yang kita inginkan. Nah, saya akan coba sekilas membahas tentang inflorescence yang di sorghum ya. Mungkin agak lebih cepat daripada yang LPA1. Jadi untuk sorghum saya punya line dari IMS mutasi yaitu namanya MSD4. Jadi multi-seeded, yaitu spikelet inflorescence-nya di satu spikelet lebih banyak. Jadi seperti ini. Secara normal, sorghum yang normal itu ada satu sessile spikelet yang dominan, ini yang tidak saya tandai, ada pedicellate spikelet yang biru. Pedicellate spikelet ini biasanya tidak berkembang. Nah, mutasi dari MSD1 ini berakibat terhadap semua dari spikelet ini berkembang menjadi biji. Nah, tentunya dari sini bisa berpotensi untuk meningkatkan yield. Nah, pertanyaannya, konfirmasi, setelah dikonfirmasi memang green number-nya lebih banyak, kemudian green weight-nya lebih sedikit, ada kompensasi ya sama dengan LPA1. Jadi, kalau yang single dia lebih besar, untuk yang di MSD1 ini lebih banyak tetapi lebih kecil. Tetapi kalau di total panicle weight-nya itu lebih besar. Sedangkan ini melalui 2 trial, early summer, late summer, dia memiliki sekitar 20 sampai dengan 40% lebih banyak dibandingkan dengan yang normal, yang wild type. Jadi ini bisa disebut sebagai high yielding sorghum. Nah, kenapa dia kok lebih besar? Akhirnya saya coba lihat untuk perkembangannya di proses developmental dari inflorescence-nya. Jadi ini pas masih umur, saya lupa, pas perkembangan spikelet ya. Dari sini biasanya pedicellate dan sessile dan pedicellate yang merah dan yang biru itu biasanya ada bedanya. Yang kecil ini tidak ada anternya. Mohon maaf. Nah, sedangkan mutasi itu mengakibatkan baik itu SS dan PS-nya itu anternya berkembang. Nah, ini ketika lebih muda lagi, ini kelihatan kalau anternya itu ada sebenarnya di wild type, tetapi dia aborsi. Sedangkan yang di mutan, dia berkembang. Nah, oleh karena itu, berarti dia berefek terhadap aborsi dari anter.
Nah, apa sih MSD4 ini? Nah, MSD4 ini diidentifikasi melalui proses bernama BSA, Bulk Segregant Analysis. Jadi, kita mengkomparasi genome sequencing dari yang normal dengan yang mutan. Nah, yang normal dan mutan ini kemudian di-crossing dulu, punya F2. Nah, dari F2-nya kita ambil individualnya. Nah, individualnya itu kita cari yang memiliki mutasi dan memiliki fenotip yang sama dengan yang mutan. Yang ini, yang memiliki fenotip yang sama dengan mutan. Nah, dari populasi dua tadi, biasanya dari mungkin 400 tanaman kita ambil 50, dan dari 50 individual tani itu tadi itu di NGS. Jadi di genome sequencing sekitar 50, kemudian kita cek untuk di 50 ini di bagian mana yang ada mutasi gen atau SNP atau mutasi nukleotida yang di area yang sama. Ini prosesnya ya untuk dengan bioinformatika tentunya. Biasanya saya kerjasama dengan yang bioinformatician, saya menyiapkan sampelnya dan mengoutline prosesnya. Kemudian MSD4 ini akhirnya ditemukan di gen bernama dehydrogenase. Ada dua mutasi, dua alil yang kita temukan, MSD4-1, MSD4-2, di lokasi yang sama di domainnya. Ini proses mutasinya berakibatkan terhadap perubahan amino asid. Setelah dicek, dia itu punya relasi berhubungan dengan gen bernama tassel seed yang berpengaruh terhadap floral organ abortion. So it makes sense ya. Jadi dia punya hubungan dengan floral organ abortion. Nah, ekspresinya juga dia terekspresi sangat kuat di early inflorescence, emerging inflorescence, dan kemudian menurun. Berarti memang confirm dia berpengaruh terhadap proses development dan aborsi dari anter di wild type. Nah, tapi saya tidak tahu kenapa dia sangat kuat terekspresi di akar. Jadi mungkin ini untuk studi yang lain, melihat fenotipnya di akar. Nah, kemudian dari sini kami lanjutkan ke RNA sequencing menggunakan sampel spesifik dari developmental process. Jadi ini adalah elektron microscope dari stage 1 dan stage 2, di mana PS dan SS itu belum terdevelop. Ini SS dan PS yang di S4 ini benar-benar sudah terdevelop. Jadi saya ambil S4 dan S5 dan S3. Sebenarnya diambil semua sih untuk RNA sequencing. Nah, ternyata setelah dikomparasi dari mutan dan wild type, terutama di S4, itu banyak berpengaruh dari gen-gen yang berkaitan dengan respon terhadap stimulus, spesifiknya di beberapa metabolit. Nah, ternyata memang hydrogenase itu berpengaruh sangat besar terhadap metabolisme proses. Nah, untuk cellular component-nya itu berada di cell wall development. Jadi memang secara tidak langsung mulai dari LPA1 tadi dan sorghum sama-sama berkaitan dengan cell wall. Jadi saya agak beruntung karena yang dipelajari agak-agak mirip. Nah, dari RNA sequencing tadi kemudian saya narrow down karena hormon yang berkaitan dengan anter abortion itu adalah jasmonic acid. Nah, jasmonic acid ini sudah sangat umum dipublikasikan berkaitan dengan anter abortion, sedangkan lawannya salicylic acid itu dengan lawannya anter itu pistil abortion. Nah, ternyata confirm bahwa si MSD1 ini berakibat terhadap ekspresi dari JA biosynthesis gene, terutama di pedicillin spikelet di stage 4 dan stage 5. Jadi ini terjadi regulasi, down regulasi yang merah, kemudian up regulasi di beberapa tempat. Nah, kemudian untuk signalingnya juga jauh sangat terpengaruhi oleh MSD1 ini, yaitu di stage 4 beberapa di upregulasi dan sangat di upregulasi di stage 5. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa MSD4 itu
menunjukkan multiple spikelet di pedicle, kemudian berpengaruh terhadap anter-abortion dalam perkembangan inflorescence-nya, kemudian ekspresi sangat kuat di inflorescence, dan meregulasi gen-gen berkaitan dengan GA dan GA biosynthetic dan signaling pathway. Sekarang pertanyaannya adalah aplikasinya bagaimana? Secara mudah ya sebenarnya kita bisa tanam saja MSD1 ini untuk punya yield yang lebih tinggi, tetapi biasanya di pasar atau di aplikasi ada beberapa line-line yang memang lebih komersial dibandingkan lain-lain. Mungkin lebih tinggi yieldnya, lebih disease resistant, atau punya early harvest. Akhirnya kami crossing dengan untuk elite cultivar, saat ini masih BC2F1. Biasanya targetnya itu minimal BC3F3. Berarti kalau di Korea summer-nya itu biasanya tanamnya 1 kali setahun. Kalau di greenhouse bisa dapat 1 generasi, mungkin 2 tahun lagi bisa dapat untuk komersialisasi untuk yang MSD4 ini. Nah, sambil menunggu. Nah, kemudian untuk CRISPR-Cas9-nya, nah ini sebenarnya saya penasaran untuk CRISPR-Cas9 dari MSD1 ini langsung diaplikasikan dengan gen-gen lain yang potensial, seperti mungkin multiple branching di TB1. Jadi kita bisa pakai multiple target seperti yang di LPA1 tadi, dimutasi dalam 1 kali konstruk, 2 gen, 3 gen, atau 4 gen sekaligus, kemudian dibikin transgeniknya, seleksi CRISPR-nya, seleksinya lihat aja fenotipnya langsung di sawah. Lihat fenotipnya yang kita sesuai, ambil analisis gennya. Nah, ini butuh kolaborasi karena transformasi untuk sorghum itu relatif sulit ya, terutama proses regenerasinya. Untuk proses kalusnya beberapa publikasi sudah berhasil, tetapi untuk regenerasinya sangat sulit untuk memperoleh regenerasi. Jadi apabila ada Bapak Ibu sekalian yang punya bidang minat untuk sorghum dan transformasi, mungkin bisa komunikasikan. Saya sangat senang sekali untuk bisa mensupport nanti mungkin konstruk atau bahkan mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut lah untuk ini. Nah, demikian untuk eksekutif summary-nya dari apa yang bisa sempat saya paparkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita bisa memahami bahwa genetic basis dari sebuah gen itu bisa berpengaruh terhadap proses fisiologikal dan morphological yang bisa mempengaruhi bagaimana kita bisa memanfaatkan crop atau tanaman yang menghasilkan tadi untuk diaplikasikan. Nah, spesifik untuk LPA1 ini menunjukkan leaf rolling menggunakan air yang lebih efisien, kemudian bisa diaplikasikan untuk meningkatkan drought tolerant yang saat kombinasi dengan semi dwarf dan di LPA1 weak allele. Nah, MSD4 di sorghum itu mengatur tentang spikelet fertility dan potensial sekali untuk meningkatkan yield di sorghum. Nah, jadi kurang lebihnya itu 3 poin utama yang bisa kita ambil pada diskusi pada hari ini. Terima kasih untuk acknowledgement-nya. Yang pertama pada supervisor saya, Profesor Han di GNU, dan PDG Lab member. Saat ini mungkin ada yang hadir dari Indonesia, alumninya. Kemudian Profesor Park banyak tahu, dan aplikasi dari CRISPR juga di tomat sebenarnya untuk arsitektur tanaman di inflorescence. Kemudian saat ini supervisor saya Profesor Lee, dan di KFI untuk proyeknya LPA1 ini didanai oleh BK21 Plus. Nah, BK21 Plus ini saat ini masih berlangsung, ada program baru untuk mensupport graduate researcher untuk S2 atau S3 di Korea Selatan. Jadi ini biasanya skemanya untuk kontak langsung dengan profesornya. Kalau ada posisi kosong, profesor punya BK, bisa disupport penuh. Baik itu dari biaya pendidikan dan biaya hidupnya. Kemudian untuk grant lain yang support dari RDA dan untuk GNU dan Wongkang University. Kemudian untuk sorghum project supported dari RDA dan KFI. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diambil dari
beberapa inti dan konsep yang mungkin bisa kita aplikasikan dan mungkin kolaborasikan ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan senang hati saya akan sangat senang apabila bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, terutama yang lebih senior di bidang ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Pak Rikno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan komprehensif sekali datanya ya. Baik itu data molekuler maupun data bioinformatik tadi. Tadi ada pesan dari panitia untuk para peserta diharapkan mengisi absen di link. Demikian. Untuk selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama saya persilahkan 3 penanya pertama. Silakan raise hand. Bu Nung mungkin. Ya. Silakan. Nggak ada raise hand-nya, Mas. Ya, langsung aja Bu, nggak apa-apa Bu, Oke. silakan. Terima kasih Pak Rikno selaku moderator. Terima kasih Mas Riza Priyatama atas presentasinya yang sangat-sangat menarik. Kebetulan saya mungkin jauh ketinggalan ilmunya nih Mas Riza, jadi mungkin topiknya sangat dalam sekali, tapi mungkin saya sedikit taunya cuma sedikit di permukaan saja. Banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi saking banyaknya bingung juga saya nyampein. Terkait dengan yang tadi, yang LPA1 itu. Tadi itu dijelaskan tentang peran dia adalah sebagai untuk daun menggulung ya, Mas ya. Perannya Ya, si LPA1 itu sebenarnya mengatur daun menggulung. Nah, daun menggulung ini kondisinya adalah pada saat memang terjadi cekaman kekeringan atau tidak pun dia selalu begitu. Maksud saya, sebenarnya kan kita kalau menginginkan tanaman yang ideal atau ideotype itu kan sebenarnya seperti yang Mas Riza sampaikan, kalau pada padi itu semi draft, kemudian dia angle dari daun benderanya, kemudian itu yang kita inginkan tidak terlalu jatuh, supaya efisien dan lain-lain. Tapi betul. juga kita kan juga tidak menginginkan tanaman kita terus-terusan leaf roll-nya gitu kan, Iya, betul. karena sudah barang tentu itu efisiensi penggunaan airnya memang betul, tapi ya tadi seperti Mas Riza juga sampaikan, terbukti bahwa pengisian dari bulir itu akan sangat minimalis karena memang ketika melalui proses fotosintesis itu kan, apalagi pada saat terjadi leaf roll-nya pada saat menuju pengisian bulir itu pada saat primordia awal itu ada sangat menentukan. 45 hari setahu saya adalah waktu yang sangat krusial untuk pengisian bulir ini di awal. Jadi ketika terjadi cekaman kekeringan di awal pengisian bulir itu adalah yang sangat menurunkan produktivitas tanaman pada padi. Jadi pertanyaan saya adalah apakah si LPA ini terus-terusan akan terekspresi atau pada kondisi tertentu saja dia akan melakukan itu. Karena kalau tadi saya lihat juga selain berperan pada metasilemnya ya yang menjadi kecil, tapi juga pada bagian lain di batang juga terpengaruh, meskipun kalau di akar mungkin tidak terjadi. Tapi saya tidak tahu apakah tadi pengamatan di akar itu ketika diambil sampelnya terjadi cekaman kekeringan atau tidak gitu loh. Kurang tahu ya tadi karena nggak disampaikan. Apa kalau misalkan terjadi cekaman kekeringan, jangan-jangan juga sama juga Mas Riza. Kemudian itu ya, kemudian adakah studi tentang si LPA1 ini seberapa sih lamanya dia bertahan ketika terjadi drought itu, dan pada fase yang mana ketika drought itu sangat baik peranannya si LPA ini diperlukan gitu loh. Karena kan memang cekaman kekeringan itu pada saat terjadinya di fase seedling kan biasanya dia akan kembali recover ketika air dalam kondisi cukup atau kondisi kelembaban juga sangat menentukan. Tapi sebaliknya ketika cekaman kekeringan di fase-fase pengisian bulir atau pada saat masuk ke primordia awal itu juga sangat menentukan dan jarang sekali tanaman akhirnya bisa kembali normal untuk berproduktivitas.
Nah, seperti itu Mas, karena dulu, satu lagi. Jadi LPA1 ini bukan sebagai regulatory gene ya, walaupun dia mempengaruhi peran dari gen-gen lain. Seperti itu ya. Mohon penjelasannya Mas Riza, terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Unung. Mas Rikno, langsung saja atau gimana? Langsung saja Mas, langsung Iya, jawab langsung saja. saja. Baik, terima kasih Bu Unung. Ini pakar padi ya. Saya merasa terhormat bisa diskusi ini. Nah, baik Bu. Jadi yang pertama tadi soal LPA1. Jadi memang untuk LPA1 ini justru yang bikin kami menarik adalah karena dia leaf rollingnya hanya saat-saat tertentu. Bahkan satu hari pun itu terjadinya hanya pada saat siang saja, yang pas panas-panasnya. Jadi kalau misalkan leaf rollingnya itu terjadi terus-menerus, seperti yang Ibu sampaikan, maka efek negatifnya akan terlalu besar dibandingkan dengan efek positifnya. Nah, kemudian untuk leaf rolling ini biasanya ketika mendung dia nggak leaf rolling sama sekali. Dan proses leaf rolling ini mulai tampak mulai sekitar seedling usia berapa ya? 5 minggu. Jadi usia 5 minggu pun kita bisa kelihatan kalau misalkan udaranya terlalu panas atau kita treatment di chamber yang panas, dia akan sedikit leaf rolling. Tetapi kalau pas di seedling dia tidak terlalu kelihatan. Nah, ketika proses pengisian, nah tadi pertanyaannya menarik ya, karena pengisian itu tadi adalah memang benar pas green filling stage mulai dari bolting itu sangat-sangat fase yang sangat krusial bagi tanaman padi. Nah, untuk yang LPA1 ini, untuk fasenya, cekaman kekeringannya itu kami tes pas seedling, itu memang dia bisa recover dengan baik ya, yang seperti Bu Enung sampaikan, dia tidak ada masalah. Nah, tahun kemarin kami sempat untuk drought stress di mature plant, untuk small plot ya, bukan di kondisi sawah. Di small plot itu menunjukkan bahwa si LPA1 ini green filling-nya ketika di drought stress di fase krusial jauh lebih jelek Ibu dibandingkan wild type. Iya, Nah, gitu jauh ya. lebih jelek. Jauh lebih jelek. Nah, oleh karena itu, berarti makanya akhirnya itulah yang menimbulkan pertanyaan kami, gimana ya caranya supaya si LPA1 ini bisa dimanfaatkan. Sebentar, mungkin tadi yang green filling-nya. Nah, ini. Jadi, yang ini adalah ketika normal saja, LPA1 itu punya green filling yang lebih rendah. Jadi ditanam dengan full air. Full tanpa ada perubahan ya kultivasi normal ya. Kemudian ketika di drought stress pada saat krusial dia jauh mungkin Di bawah lagi. ya wild type mungkin 60%, LPA1 juga turun jadi 30% seperti itu. Nah, makanya kita coba dengan semi dwarf mutant menggunakan D2. Nah, menariknya yang D2 ini berhasil recover. Jadi meskipun di drought juga dia itu recover, tetapi kalau ini untuk data yang saya perlihatkan di sini ini yang kondisi normal. Untuk yang di kondisi kekeringan tidak saya tampilkan di sini karena kurang ideal, masih tetap kurang ideal. Karena kalau dari spikelet number per panicle kan ini sangat berpengaruh ketika normal ya Bu ya. Nah, green number per panicle, kalau misalkan ketika normal, kalau kita perhatikan sebarannya dia lebih rendah daripada wild type sebenarnya. Meskipun secara statistik dia tidak signifikan. Kalau pas drought treatment, dia juga sama dengan wild type, tetapi tidak lebih baik daripada wild type meskipun pas drought. Jadi dari sini kita simpulkan baik itu drought maupun ketika normal, LPA1 ini butuh teman untuk kita pakai dimanfaatkan untuk aplikasi. Baik itu melalui semi dwarf, mungkin yang lebih efisien lagi, bukan D2. Saat ini kandidatnya mungkin SD1 atau tanaman-tanaman yang lain.
Nah, kemudian kita juga butuh LPA1 yang weak allele. Weak allele ini maksudnya adalah harapannya kita bisa dapat ukuran metaxylemnya yang dia tidak terlalu kecil, tetapi lebih kecil dibandingkan wild type, tapi tidak terlalu kecil. Jadi harapannya masih ada proses keseimbangan di situ. Tetap lebih efisien, tetapi green filling-nya juga tidak terpengaruh. Nah, untuk yang menariknya, tadi yang Ibu sampaikan soal cekaman kekeringan ketika di akar, mungkin itu bisa jadi PR untuk Amar tahun ini. Bisa nanam padinya di sawah itu setahun sekali ya Bu ya. Jadi Karena kalau di Indonesia kita bisa jos aja tiga kali. Iya. Karena Gimana yang Bu? paling Silakan. berpengaruh itu biasanya kalau terjadi cekaman kekeringan itu kan fenotipik akar ya. Performa akar itu akan berbeda sekali. Jadi tergantung si tipe cekaman kekeringan. Maksudnya respon tanaman seperti apa. Kan dia sebenarnya pada dasarnya tanaman pasti akan bersifat mencari air terus. Jadi pemanjangan akar atau di dalamnya itu saya belum tahu itu tadi yang disampaikan karena tadi kan tidak melihat ke akar. Padahal justru akar juga adalah respon pertama ketika terjadi cekaman kekeringan gitu. Selain daun ya yang menggulung. Itu sih. Betul. Jadi tahun kemarin dan mungkin 2 tahun yang lalu itu di Nature Group, saya lupa di Nature Biotech itu ada namanya deep rooting kalau nggak salah. Deep rooting rice. Jadi deep rooting rice akarnya lebih dalam. Kemudian yang satunya itu di maize itu namanya root xylem plasticity. Jadi itu lebih menarik kalau xylem plasticity atau fleksibilitas xylem di akar itu sangat penting untuk absorpsi air yang seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, mungkin ini jadi PR untuk aplikasi ya, karena memang untuk mengaplikasikan itu tidak serta-merta satu gen selesai, sangat kompleks sekali. Jadi ya untuk masukan ke depan mungkin bisa dikombinasi dengan gen-gen yang meregulasi akar, mungkin akar lebih dalam dan masih Bu. Nah, untuk yang ketiga ya LPA1 regulatory gene. Nah, sebenarnya LPA1 ini transcription factor ya. Yang regulasi gen yang berkaitan dengan karbohidrat metabolisme. Tapi untuk saat ini, untuk yang di studi ini kami tidak memfokuskan di regulatorinya terhadap metaxylem development karena sebagian besar LPA1 yang diregulasi itu adalah gen-gen awal pada saat primordia daun. Jadi di hasil RNA sequencing-nya juga menunjukkan bahwa si LPA1 ini tetap sebagai regulatory gene, tetapi cerita utama yang pengen kami tunjukkan untuk yang topik ini adalah ya potensinya ke depan itu. Mungkin kalau nanti reviewer nanya soal regulatory, baru kami akan explore lebih dalam sih. Karena memang untuk gene interaction-nya ada beberapa kandidat, di antaranya DEP1, kemudian D61, dwarf mutant yang lain sih. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Mungkin kalau diskusi lagi nanti. Makasih. Nanti kalau ada waktu saya mau nanya sedikit lagi ya. Mas Rino yang dulu. Terima Boleh, kasih Bu, Mas terima Riza. kasih. Terima kasih. Terima Banyak kasih, Bu banget Endung. ilmunya. Ya, silakan partisipan yang lain kalau ada pertanyaan, monggo. Mungkin saya Mas Rikna kalau belum ada. Oh iya, monggo Mbak Eva, silakan Mbak. Ya, makasih Mas Riza, presentasinya menarik sekali. Saya ingin menanyakan sedikit tentang weak allele yang tadi. Berarti ini kan transcription factor ya? Betul. Nah, untuk dapat weak allele ini berarti kan satu tembakan, terus diharapkan nanti ada beberapa variasi editan ya? Betul. Terus dipilih yang ekspresinya rendah, lemah gitu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Terus jadi nanti dilihat fenotipnya. Nah, ini stabilitasnya gimana nih di turunan-turunan berikutnya? Karena kan mungkin kalau dia hanya fenotip kan takutnya turunan berikutnya udah enggak lagi, mungkin malah totally down atau up gitu. Ini gimana? Baik, terima kasih. Ya, menarik pertanyaannya Bu Eva ya. Jadi memang untuk stabilitas yang CRISPR ini ya,
Sebentar. Ini kenapa? Oh, sorry. Nah, untuk yang stabilitas CRISPR ini di beberapa studi ya, dan sejauh ini untuk yang CRISPR yang sudah saya dapat itu yang di tomat sudah segregasi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di tomat lebih cepat daripada padi, sekarang segregasi ke 6. Ada tanaman yang lain. Ke 6. Oh enggak, 5. Ya, itu sangat stabil. Karena gini, proses mutasinya itu untuk CRISPR ini seperti yang LPA1, dia itu mutasi dari satu basa nukleotida yang sebenarnya secara ekspresinya LPA1 ini tetap stabil, terekspresi. Tetapi basa nukleotida tadi berakibat terhadap amino acidnya itu berubah. Jadi mungkin di beberapa gen yang binding posisinya dengan LPA1 di area tersebut, dia tidak berhasil binding. Jadi ekspresinya itu si LPA1 itu tidak ter-knock out dan tidak ter-knock down. Tetapi untuk LPA1 ini adalah protein bindingnya yang berubah. Sehingga untuk proses ekspresinya dia jauh lebih stabil dibandingkan kita memainkan ekspresi RNA seperti pakai RNAi atau antisense. Nah, makanya ketika kita segregasi dari hasil CRISPR ini, kita harus konfirmasi baik itu fenotipnya maupun delesinya. Biasanya jarang sekali kita melihat ekspresinya secara detail karena targetnya bukan knockout atau knockdown. Targetnya untuk yang ini kita cari yang weak allele. Tetapi ada juga sih CRISPR yang targetnya untuk knockout. Nah, kalau diperhatikan paper saya mungkin bisa rekomendasikan papernya grupnya Lipman ya. Yang ini ya. Jadi rapid customization of Solanacea urban agriculture ini sebelum di Nature Biotechnology ini grupnya Lipman ini juga mempublikasikan bahwa ekspresi gen itu bisa diregulasi menggunakan weak allele di area promotor. Nah, kalau di area promotor itu juga ditunjukkan oleh si Lipman, Profesor Lipman ini bahwa itu kita bisa memilih variasi-variasi ekspresi. Ternyata variasi ekspresi itu tidak dengan variasi fitnya. Jadi justru menggunakan CRISPR weak allele itu lebih memungkinkan variasi yang banyak dan lebih stabil dibandingkan pendekatan lain seperti RNAi. Jadi sederhananya menggunakan CRISPR lebih stabil karena targetnya mutasi di beberapa nukleotida atau deletion di beberapa area itu berakibat terhadap dua kemungkinan. Knockout gennya mati, knockdown ekspresinya rendah, atau dia merubah ekspresi dari fungsi dari protein itu. Jadi proteinnya itu bindingnya akan berubah. Kira-kira demikian. Ada mungkin menjawab atau malah membingungkan? Enggak cukup menjawab sih. Jadi preferensi bindingnya ya yang dirubah. Karena mungkin dia udah berubah struktur, tidak terlalu tidak senormal biasanya gitu ya. Meskipun dia level ekspresinya sama. Nah, karena LPA1 DAS3 yang saya gunakan di juga itu ekspresi LPA-nya sama dengan yang wild type. Tetapi kalau pakai LPA1-2DS, ini kan dia pakai tDNA. LPA1-2DS ini total nggak terekspresi sama sekali. Jadi biasanya dia sangat lebih kuat untuk fenotipnya. Seperti itu. Ya. Gimana, Mak? Silakan. Iya, makasih. Ya. Cukup menjawab. Ya, kemudian untuk penanya yang lain, silakan.
Mungkin saya Mas Riza, untuk tadi kan data-data semacam ekspresi dan sebagainya pasti pakai software dan sebagainya. Itu untuk data RNA sequencing gitu, untuk visualisasinya itu pakai apa? Apa ya? Yang mudah lah bagi yang tidak bisa coding itu. Gimana? Oke, bagi yang tidak bisa coding ya, seperti saya. Sebentar. Jadi untuk ini Mas saya pakai namanya, saya lupa ya, Heatmapper. Oh, Satu. Maka itu syaratnya satu, kita sudah punya DEG-nya. Differential Express Gene-nya. Jadi biasanya kan kita dapat nih DEG-nya. Contohnya misal M atau FPK. Primordia ya. Nah, di kemudian di ini apa namanya? Fiksasi. Difiksasi dulu pakai saya lupa, bisa saya kirim protokolnya nanti kalau mau. Nah, tapi ini time consuming sih memang sama technical. Jadi habis itu di section pakai cryo section. Jadi di embedding di sukrus block dulu. Dari sukrus block ini untuk LCM itu di section pakai cryo section. Di cryo section ketebalan tertentu, kemudian dari cryo section itu dimasukkan ke mesin LCM. Kemudian diambil ini, di setting gitu, di monitor tinggal menggambar, terus nanti dia akan tutup. Dan dari situ kita ekstraksi RNA-nya. Ekstraksi RNA-nya bisa pakai kit atau bisa pakai Trizol. Kalau misalkan kit, namanya Picopure dari Bio apa ya, aku lupa namanya. Nah, ada juga, saya juga pakai cara hand section. Hand section itu sama di sukrus block pakai sukrus, kemudian di microtom pakai cryo section, ketebalan 50 mungkin micrometer. Dari situ kemudian pakai mikroskop, pakai jam suntik yang tajam banget, itu diambil hanya bagian ini, Mas. 2 minggu saya sampling ini. Jadi habis itu diekstrak RNA-nya. Jadi di sampling hanya bagian ini saja. Itu butuh minimal 12 blok. 15 tanaman itu dapat RNA konsentrasi 15 nanogram per mikroliter. Iya, 15-an. Untuk RNA-seq itu minimal sekitar 500 nanogram. Bisa diproses. Ya, saya lanjut dengan penanya yang lain, Mas. Silakan. Bu Filaningsih. Silakan, Mbak. Halo. Halo, iya Bu Dwi. Bukan Mas Oriza ya, Mas Riza yang belajar Oriza. Betul, sebenarnya saya tanya bapak saya aslinya memang Oriza, Bu. Oh gitu. Nama adik saya Sativa. Waduh, jadi Oriza Sativa ya. mungkin ini. Doa ya. Ya. Terima kasih Mas Riza. Ini menarik sekali presentasinya. Hanya saya bukan orang padi ya, tapi 2 minggu yang lalu saya itu mengikuti Zoom dari Nottingham University UK ya. Ada sesuatu yang menggelitik saya. Nah ini saya bertanya sebagai petani nih ya Mas Riza ya, bahwa crop production itu dipengaruhi oleh proses fotosintesa. Nah, salah satu sekarang yang lagi digalakkan itu adalah fotoproteksi.
begitu. Saya bingung kalau saya sebagai petani dengan luasan tanah yang sebegitu, foto proteksi itu seperti apa gitu. Walaupun dijelaskan ada foto inhibisi, ada foto aklimatisasi, kemudian ada rekayasa pada fotosistem 2 begitu ya. Nah, excess light intensity katanya seperti itu akan mempengaruhi crop production. Nah, adakah informasi mengenai itu, Mas Riza? Baik, terima kasih Bu Dwi. Nah, foto proteksi atau ini topik beda lagi. Jadi ada bidang-bidang yang memang tugasnya riset topiknya adalah optimasi proses fotosintesis. Nah, kebetulan saya bidangnya bukan di bidang tersebut, jadi mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat mungkin. Cuman kalau sejauh yang saya tahu, memang ada beberapa pendekatan untuk meningkatkan proses fotosintesis tanaman. Kalau dari sudut pandang arsitektur, ya salah satunya melalui sudut tumbuh daun biasanya, seperti ini. Jadi untuk saya tidak fokus ke dalamannya proses fotosintesisnya, tetapi ke bagaimana daun ini bisa optimal untuk sudutnya bisa menerima cahaya matahari dengan baik. Nah, untuk aplikasinya dan lebih detail soal fotoproteksi yang berkaitan dengan optimizations of leaf absorbance misalkan atau wavelength tertentu, infrared dan lainnya, saya di luar kemampuan untuk menjawab itu. Tetapi untuk dari sudut, biasanya ada beberapa tempat dia itu prefer petaninya prefer punya jenis padi tertentu. Ada yang di daerah dataran tinggi dan di daerah dataran rendah yang mungkin prefer padi yang lebih pendek atau padi yang lebih tinggi. Padi yang lebih pendek dan lebih tinggi ini berpengaruh terhadap efisiensi menerima cahaya matahari selain dengan sudut dari daunnya. Jadi untuk itu jadi mungkin lebih preferensi ke daerah tertentu sih. Jadi tidak bisa spesifik karena studi terakhir kalau nggak salah di Cell itu mempelajari beberapa idiotip tanaman di Cina dari beberapa lokasi. Itu bahkan banyak beda-beda. Ada yang suka indica, ada yang suka japonica. Kalau di kita kan mungkin javanica ya, kombinasi di antara keduanya. Indica. Nah, oke, kalau itu saja sih mungkin yang bisa ini Ibu, mohon maaf karena mungkin bukan bidang spesifik di situnya. Oke. Saya penasaran juga. Ini pertanyaan karena penasaran ada foto proteksi yang mungkin kita kurang memperhatikan kali ya Bu Enung untuk petani Indonesia mengenai excess light intensity ini. Jadi asal misalkan di Jawa Timur ada padi bagus, nanti petani semuanya nanam padi jenis itu. Padahal ini ada tadi kata Mas Riza perbedaan kontur apapun topografi, geografi lahan itu akan mempengaruhi ya. Terima kasih ya informasinya. Thank you. Terima kasih Mas Naro. Terima kasih Bu Dwi sharingnya. Saya jadi pengen baca soal foto proteksi ini nanti. Ya, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan, saya persilakan. Masih kurang setengah jam sebetulnya. Boleh nanya lagi nggak dikit? Oh, boleh Bu. Silakan. Yang terkait sorghumnya nih ya. Tadi Mas Riza kan menyampaikan terkait dengan targetednya adalah high production ya, atau jumlah bulir yang banyak, atau totally dia harus banyak kilogramnya atau volumenya. Nah, maksud saya kalau tadi kan di sorghum itu yang jadi target itu dengan menggunakan MDS 4. MDS 4 itu dia regulatory gene ya? Iya, Mas? Atau dia bukan. Jadi bukan ya? Bukan, sayangnya bukan. Kalau saya sebenarnya prefer ke regulatory gene sih. Enggak, maksudnya gini Mas.
kan kalau yang terkait dengan hasil, biasanya kan itu kompleks ya, multi-gene ya. Itu gimana kalau kita cuma mengutak-atik MDS 4-nya aja atau gimana, Mas? Mohon tanggapannya, pandangannya. Baik, terima kasih Bu. Jadi MSD4 ini regulatory gene kalau sebagai transcription factor bukan sayangnya. Sebenarnya kalau saya memang lebih lebih suka kalau transcription factor karena memang dari awal belajar ngutek-nguteknya transcription factor gitu. Karena satu gen itu regulasi banyak faktor. Bisa banyak faktor. Tapi MSD4 ini ternyata itu kemungkinan juga regulatory gene tapi melalui proses metabolisme karena kemungkinan besar si MSD4 ini adalah dehydrogenase. Jadi dia itu proses binding gugus hidrogen ke gugus alkaloid kalau nggak salah. Untuk lebih detail fisiologinya, ini sama dengan proses metabolisme dari enzim, dari hormon. Nah, contohnya dari step yang biosintesis ini, ternyata hydrogenase ini diperlukan di banyak step, tidak hanya di satu step. Sebenarnya kalau misalkan si MSD4 ini misalkan hanya nomor 5 gitu, itu akan jauh lebih mudah untuk studinya. Tetapi karena si MSD4 ini berpengaruh terhadap banyak faktor, yaitu akhirnya perlu banyak hal yang dikonsiderasi. Nah, jadi kalau dibilang untuk MSD4 potensi aplikasinya bagaimana, targetnya sih karena untuk memainkan semua faktor itu susah ya. Jadi sementara kami hanya fokus dari MSD4 sendiri kan sudah punya potensi panicle weight yang lebih tinggi nih dibandingkan si wild type-nya. Jadi bisa langsung dipakai saja tanpa berinteraksi atau tanpa meregulasikan gennya yang berkaitan atau regulatorinya. Tetapi kita kawinkan dengan gen yang totally lain, yang tidak berhubungan. Karena kemungkinan itu akan lebih aman, Ibu. Yang lebih aman kan misalnya gen lain berkaitan dengan pilar atau berkaitan dengan tinggi tanaman. Gen ini hanya berkaitan dengan inflorescence. Ketika kita kombinasikan kan kemungkinan mereka crosstalk atau kemungkinan mereka untuk berinteraksi relatif lebih sedikit. Jadi efek sampingnya diharapkan lebih sedikit. Pendekatan yang sementara kami gunakan. Kalau yang LPA1 itu kebetulan D2 itu adalah interacting partner dari LPA1. Jadi D2 itu berkaitan dengan BR, berasinosteroid biosintesis. Kemudian karena mereka berdua saling berhubungan, ya mungkin itu yang berakibat tadi pas double mutan dengan D2 tidak terlalu optimal akhirnya. Gitu. Makanya kami sedang nyoba untuk kultivar lain. Terima kasih Mas Riza. Terima kasih Bu Nung. Ya. Halo? Halo, iya. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi mungkin dari saya ada. Oh, masih Bu ya. Monggo Bu, monggo Bu. Ya, oke, menarik sekali ya dalam gitu. Juga disampaikan tadi pemilihan gen di awal itu ada filosofinya sehingga memilih suatu gen untuk membuat tanaman baru itu juga menurut saya perlu literatur yang dalam gitu. Tapi saya ingin menanyakan hal yang lain. Disebutkan itu ada di Korea tempatnya Mas Riza itu plasma agriculture. Maksudnya itu apa ya Mas? Iya, betul. Kemudian institusinya itu kan fusion energy gitu. Nah, apakah ada maksud-maksud tertentu ini dengan mengembangkan tanaman yang biomasanya lebih besar gitu ya, biomasanya banyak itu untuk kedepannya ada suatu hidden agenda gitu untuk bioenergi atau seperti apa ya.
Terima kasih, Mas. Nah, terima kasih. Baik, Ibu Puspita ya. Jadi memang salah saya yang semen. Mas Rikno kelihatan nggak yang plasma ini? Kelihatan, Mas. Halo, kelihatan ya. Nah, mungkin saya sekilas aja ya untuk plasma ya. Jadi proyek saya itu disebut sebagai plasma farming. Nah, plasma itu emerging future. Plasma farming itu ada videonya sebenarnya untuk plasma farming ini, entah bisa diputar atau tidak ya. Oh, mungkin malah nggak bisa di slideshow. Nah, plasma itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi plasma itu adalah fourth state of matter kalau bisa dibilang. Yang pertama itu padat, cair, kemudian gas. Ketika gas itu diionisasi, dia menimbulkan plasma. Salah satunya adalah petir atau corona kalau di matahari. Nah, contoh aplikasinya ya sekarang pakai lampu pijar ya, itu pakai lampu fluoresen itu adalah plasma. Kemudian aurora itu plasma. Ada air purifier itu plasma. Nah, plasma agriculture itu adalah aplikasi plasma untuk agriculture. Aplikasinya itu diantaranya bisa meningkatkan germinasi, bisa dipakai sebagai untuk produksi liquid fertilizer, bisa diaplikasikan untuk mengurangi caranya. Nah, untuk meningkatkan germinasi itu biasanya kita bisa pakai dua macam. Ada nah, fokusnya kalau meningkatkan germinasi itu plasma cultivation, germination and seedling growth. Nah, jadi ada dua metode. Yang pertama itu directed. Jadi ada kayak alat gitu, alatnya itu memendarkan plasma, itu bisa kita aplikasikan langsung. Karena plasma di biophysical inducer. Jadi secara fisik dia itu membuat apa ya, imbibisinya itu lebih cepat karena mungkin cracking, micro cracking atau nano cracking gitu. Nah, selain itu juga pakai indirect treatment, bisa pakai plasma yang air yang ditreatment pakai plasma. Nah, kemudian ini contohnya kalau ini kayak alat gitu, alat kayak tembak-tembakan gitu, dipakai ke biji, terus dia bisa bijinya pori-pori gitu, dicek di elektron, kemudian ditumbuhkan, dia tumbuhnya lebih bagus dibandingkan kontrol. Contoh yang lain ini kalau indirect, ini yang sedang saya kerjakan, saya pakai plasma reaktor seperti ini, germinasinya, kemudian ditumbuhkan airnya pakai ini. Sebelumnya di Arabidopsis dia meningkatkan biomasa seperti ini. Kebetulan saya pakai microtomato namanya. Microtomato ini tomatnya kecil, mini gitu. Jadi dia enak dikultivasi di growth chamber. Kemudian dari germinasinya, dia germinasinya lebih cepat dibandingkan kontrol. Hal ini disebut sebagai priming, seeds priming. Jadi biji itu ketika di seeds priming, dia itu bisa germinasi lebih cepat. Nah, seeds priming yang saya pakai plasma treatment. Efek yang lain mungkin ke ininya sih, ke pertumbuhannya secara umum. Dan pada akhirnya dia efek ke biomasanya juga. Nah, tugas saya adalah mencari tahu ini gimana mereka kerjanya gitu. Secara molekuler itu gimana gitu. Itu sih Bu untuk mungkin sedikit introduksi tentang plasma. Jadi target kedepannya memang kayak smart farming. Jadi ada device plasma untuk sterilisasi biji, kemudian untuk untuk proses penumbuhannya dan proses sterilisasi. Oh ya, untuk post harvestnya bisa dipakai untuk sterilisasi buah, mencuci buah yang tidak mengurangi residu pestisida gitu. Mungkin ini. Kalau alatnya kayak apa?
alatnya seperti ini. Jadi ada yang alat seperti ini, ada yang seperti SD, ada yang seperti ini, pakai plasma bubble. Nah, ini untuk yang nyuci buah ya. Jadi dia lebih tahan lebih lama. Nah, saya pakai yang seperti ini. Ini namanya SDBD reactor. Itu semacam. Nah, sebenarnya untuk plasma itu yang lebih umum dipakai untuk industri semikonduktor. Untuk silicon etching. Banyak sih aplikasinya juga untuk insenerasi juga ada. Nah, ini untuk lampu-lampu gini sih. Nah, ini seperti ini ada plasma jet yang namanya. Nah, ini bahkan kalau yang treatment yang di hewan itu macam-macam, dia untuk treatment di daging, treatment di telur gitu-gitu. Ini semacam cahaya ya satu jenis cahaya kan. Ada Betul. UV vis, ada IR, kemudian setelah itu laser, setelah itu ini adalah plasma gitu ya. Ya, jadi kalau ke cahaya kan untuk pendarnya ya, Be. Kalau plasma yang treatment langsung itu dia juga berpengaruh terhadap sekitarnya gitu. Kayak mungkin gasnya, kemudian temperatur, tergantung alatnya juga sih biasanya. Tipe seperti ini beda dengan tipe yang plasma gitu. Saya juga asing awalnya pas masuk ke institusi ini. Kemudian ketika masuk, oh ya. Oke. Terus yang kedua itu yang fusion energy itu ya karena plasma ini ya. Nah, untuk fusion energy itu, untuk fusion energy yang sebenarnya institut utama itu namanya Korea Institute of Fusion Energy. Jadi yang tugas utamanya itu bikin matahari buatan. Nah, di dalam matahari buatan ini ada plasma yang bisa panasnya lebih dari 100.000 derajat Celcius. Ini yang plasma untuk matahari buatan. Nah, ada plasma kecil yang lain yang bisa kita aplikasikan untuk tanaman seperti itu. Misalnya lebih fokus ke bagaimana plasma nanti untuk future energy. Kalau yang di kami plasma untuk aplikasi industri, baik itu tanaman agriculture maupun industri mungkin LED atau yang lain. Kebetulan yang di sini ke biofisika. Oke. Jadi ini apa tadi ya berhubungan dengan ya cahaya matahari, fotosintesis itu diutamakannya riset-risetnya ke arah tersebut juga ya, walaupun tanaman juga tadi ya tahan kekeringan, kemudian dan ya sifat-sifat yang seperti itu. Iya, jadi kalau di institusi targetnya sih memang ke jangka panjang dikasih juga, dan untuk riset biasanya pada untuk fungsi genetic network gitu-gitu tetap support. Jadi memang ada di target untuk keseimbangan antara basic science sama dengan applicable science gitu. Oke, terima kasih. Terus postdoc-nya sampai kapan, Mas? Nah itu kontrak saya untuk kontrak awal 3 tahun. Kalau misalkan nanti ada grant lagi nanti bisa diperpanjang. Saya butuh grant baru untuk perpanjangan. Oh iya ya, harus mencari grant sendiri ya. Nanti kalau udah bosen di sana, silakan bergabung ke LIPI nanti. Sama Mas Rikno. Siap Ibu, terima kasih tawarannya. Mas Rikno ini teman ngopi dulu kalau lagi galau-galau di GNU. Nonton drama Korea enggak tuh?
Saya malah yang di Korea jarang nonton, Ibu. Malah mungkin yang di Indonesia lebih nonton ini. Terima kasih. Dan nggak pernah ketemu artis loh. Terima kasih Bu. Jadi saya mengenalkan, saya tadinya bingung mau menyampaikan juga atau enggak gitu. Menarik. Ya, demikian jika tidak ada yang pertanyaan lagi. Tanya. Oh, masih ya Bu ya? Oh, silakan. Silakan Bu. Ya, saya Sri Hartati. Selamat siang Pak Riza. Halo Bu Sri Hartati. Akhirnya presentasinya saya pernah berkomunikasi ya mengenai review dengan Pak Riza ini. Yang terima kasih banyak. Nah, ini saya tidak bertanya spesifik tentang apa teknik-teknik yang tadi Mas Riza sampaikan karena ini sangat canggih. Saya kira sebenarnya saya sudah mulai tertarik dengan plan arsitektur ini, terutama di kayu kan beda, lift arrangement-nya juga berbeda, kemudian nanti saya lihat berbeda, tapi saya mungkin tidak spesifik ke sana dulu, mungkin bisa komunikasi lebih lanjut ya Mas. Siap, Ibu. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai ini Mas, pengalaman di institusinya Mas Riza sekarang ini mengenai next step atau mungkin kan tentu saja hasil-hasil riset ini arahnya ke arah nanti bisa diaplikasikan atau komersialisasi. Nah yang ingin saya tanyakan itu bagaimana aliran atau network dari institusi ini untuk bisa misalnya tanaman hasil genome editing ini diaplikasikan atau dihilirisasikan, misalkan kalau di Indonesia kan menghasilkan varietas unggul baru seperti itu, seperti pasti di Korea di institusi sana kan fasilitasnya sudah sangat canggih, rumah kaca tentu saja sudah sangat canggih. Nah ini maksud saya pengalaman di sana itu seperti apa untuk next step atau dari hasil riset ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Hartati. Ya, kami sering komunikasi soal jurnal ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk kesempatan untuk mereview. Semoga bisa berkontribusi. Nah, untuk pertanyaan bagus dari untuk next step dari hasil riset ya. Nah, mungkin saya bisa sedikit cerita tentang Korea. Jadi Korea itu untuk GMO, Genetically Modified Organism, relatif sangat ketat dan mungkin lebih ketat dari Indonesia. Nah, oleh karena itu untuk 3 sampai 5 tahun ke belakang banyak peneliti di Korea itu shifting untuk aplikasinya tidak menggunakan GMO, tidak menggunakan introduksi gen asing ke tanaman, tetapi menggunakan CRISPR. Karena ketika CRISPR nanti gen asingnya itu bisa keluar kan pas proses segregasi, bisa dipilih yang tetap punya fenotip diinginkan tetapi tidak punya resisten terhadap antibiotik misalkan. Nah, jadi untuk proses komersialisasinya untuk GMO satu pun belum ada hasil penelitian dan komersialisasi GMO di Korea belum pernah. Untuk Indonesia malah lebih duluan ya karena mungkin prosesnya sudah lebih panjang untuk regulatorinya dan proses approval-nya seperti keamanan hayati dan sebagainya. Tapi untuk Korea tidak di-approve untuk GMO sepertinya karena penolakan masyarakat yang masih kurang. Jadi meskipun katanya orang Korea itu mungkin pinter tapi tetap miskonsepsi itu tetap ada gitu. Tetapi approval soal CRISPR itu jauh lebih tinggi dibandingkan GMO. Kalau GMO say no, tapi kalau CRISPR orang Korea masih menerima, mau makan katanya. Kalau GMO sama sekali nggak ada yang mau makan, herannya itu. Nah, tetapi ini juga bagus. Jadi berarti ke depan aplikasinya akan lebih bagus gitu. Nah, untuk biasanya kalau di kampus atau di riset institusi, hasil penelitian itu paten dulu. Dari paten itu nanti untuk aplikasinya sebenarnya mungkin paten selain untuk intellectual properties, komersialnya jarang biasanya kecuali bekerja sama dengan
apa namanya ya, kayak kantor biji, bukan kantor biji, perusahaan penyedia biji. Nah, biasanya perusahaan penyedia biji itu juga ada screening. Jadi mereka punya screening internal dan eksternal untuk memastikan biji yang dipasarkan itu free GMO. Nah, untuk pengalaman yang sejauh yang saya tahu, untuk aplikasinya, justru profesor saya dulunya adalah melisensi patennya ke Syngenta Cina, bukan yang di Korea. Nah, untuk yang lain seperti Profesor Kim Jae-yan yang di JNU, itu beliau berusaha CRISPR untuk tomat yang resisten terhadap hama. Nah, kalau tidak salah, saya mungkin perlu update lagi, sedang membuat konsorsium antara researcher, perusahaan biji, dan regulator untuk legalisasi dan komersialisasi produk hasil genome editing. Jadi sampai sekarang masih proses sepertinya. Tetapi untuk proses komersialisasi ini di Korea biasanya lebih lean sih. Maksudnya lean ini kalau regulatorinya udah ditentukan, prosesnya juga lebih cepat. Kalau yang di kantor saya untuk alat plasma yang sempat saya tunjukkan tadi, itu sudah dipakai oleh industri. Jadi biasanya target untuk risetnya itu juga komersialisasi. Kebetulan syukurnya saya belum ditarget itu, jadi masih basic research-nya. Jadi mungkin itu Bu untuk memberikan gambaran. Kalau lebih detail regulatorinya saya perlu belajar lagi untuk itu. Karena saya tugasnya cuma menyerahkan data di apply paten. Iya, ya sedikit lagi Pak Riza. Nah kalau untuk pengujian lanjutan dari ini kan di rumah kaca, kemudian kan nanti ada ke lapangan. Nah kalau di Korea sendiri itu seperti apa Pak kan pengujian ke lapang yang real lapangannya gitu. Kalau dapat T0, T1 dan sebagainya realnya tuh seperti apa praktisnya gitu. Ya. Jadi kalau yang transgenik ya T0, T1 dan seterusnya yang mengandung tDNA itu biasanya kita ada lahan uji terbatas GMO field. Biasanya di beberapa daerah itu ada, dan kalau di laboratorium itu kalau di chamber itu sebagian besar kampus pasti punya. Tetapi untuk yang field terbuka, lapangan untuk bukan lapangan sawah atau lahan itu hanya beberapa tempat di JNU, kemudian di Daegu, Gunwi itu kayak adalah sawah yang khusus untuk GMO. Jadi T0, T1, pokoknya yang tDNA, CRISPR generasi awal itu harus di situ. Tetapi nanti kalau ketika gen asingnya itu sudah tidak ada di situ atau sudah disegregasikan, nah free transgene itu bisa ditanam di sawah normal. Nah, di sawah normal dengan ya proses tanam normal. Seperti itu. Jadi hanya yang mengandung gen asing yang harus, dan itu ada auditnya. Sepertinya di sini ada biasanya. Pak Bernet sekarang kerja di SD Biosensor. Dulu beliau tugasnya itu sampling tanaman di sekitar lahan GMO untuk diuji PCR, diuji antibody untuk laporan keamanan hayati sekitar gitu Ibu, sekitar GMO field-nya. CCTV 4 jam, kamera, dan harus selalu terkunci. Kalau di Gunwi mungkin malah lebih ketat lagi pakai fingerprint dan seterusnya. Terima kasih Pak Riza. Ya, terima kasih Bu Sri. Oh, ternyata masih ada satu lagi yang menunjukin Rahma. Satu pertanyaan saja, Pak, karena udah mepet. Silakan, Mbak. Saya manut moderator. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas Rikno. Terima kasih Pak Riza atas presentasinya yang sangat menarik dan sangat kompleks sekali terkait arsitektur tanaman padi. Yang masih saya penasaran itu kan ini yang Bapak tampilkan itu kan tanaman padi untuk shoot ke atas ke daun. Saya masih penasaran dengan root gitu. Karena root itu yang menyambung pertanyaan Bu Enung, root itu sangat
penting begitu, root arsitektur sendiri itu sangat penting untuk drug tolerant, untuk cekaman abiotik begitu. Ya, terus yang ingin saya tanyakan, wild type-nya itu jenis apa? Jenis ras indica atau japonica begitu. Terus kemudian ya itu saya itu penasaran rootnya itu seperti apa begitu. Kalau hanya membandingkan bagian atasnya tidak didukung dengan bagian bawahnya, sepertinya kurang yakin begitu ya. Karena tidak hanya bagian atas, bagian bawah itu juga sangat mendukung sekali terkait dengan cekaman abiotik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Nur Rohmah. Langsung Mas Rikno ya. Ya, langsung aja Mas. Nah, apa namanya? Iya, saya jadi sangat penasaran sama akar nih sekarang dari tadi pertanyaan Bu Enung sama Bu Siti Nur Rohmah tadi ya. Jadi karena memang ketika kami mengamati bahwa tidak ada fenotip yang berbeda antara akarnya, baik itu di pas seedling maupun pas mature, karena pas mature juga di cross section juga. Karena kalau kita ingat ya, pas akar yang sudah mature itu sebagian besar kan isinya aerenkima. Nah, metaxylemnya kan yang di tengah sedikit, ya yang di tengah itu xylemnya ada di situ. Nah, dan saya tidak melihat adanya perbedaan anatomikal secara detail. Nah, mungkin kalau yang secara morphological, sekilas saya nggak ambil foto. Sekilas saya hanya kayak potong gitu separuh pas di sawah, kemudian dicek antara wild type, mutan dan defectant, kelihatannya sama gitu loh, dan tidak dikuantifikasi sisanya. Jadi mungkin nanti bisa jadi PR buat saya. Nah, untuk background-nya LPA1 itu yang saya pakai background-nya adalah Japonica. Yang ini Japonica itu untuk Korea biasa pakai Dongjin namanya. Nah, sedangkan yang sebelumnya dipublikasikan 2013 ini background-nya Indica. Sedangkan Indica dan Japonica di yang LPA1 yang sama Wu 2013 ini, background Indica di kami yang Japonica itu fenotipnya sama persis. Dan di metaxylemnya juga di Indica juga terdampak oleh si LPA1 gitu. Jadi untuk akar, kembali untuk akar, sayangnya saya tidak bisa memberikan jawaban yang detail dan mungkin nanti bisa dicoba untuk musim panas ini. Minggu depan udah persiapan untuk germinasi soalnya. Oh ya, Mas, mungkin hanya ini mungkin angel itu juga berpengaruh untuk root arsitektur. Biasanya kalau deep rooting itu lebih angelnya itu nggak hanya di permukaan dan biasanya lebih dalam begitu, dan kemiringannya itu juga penting gitu untuk kemiringan deep rooting dan untuk tanaman yang drug toleran dan tanaman yang cekaman yang biasanya beda begitu untuk morphological akarnya. Untuk ini biasanya pengamatannya paling bagus di stage apa Bu untuk yang akar? Akar itu menjelang saat akhir panen aja bisa beda kok Mas itu. Atau mungkin kalau lebih mendetail per tiap minggu atau tiap ini bisa diamatin perubahan root angle-nya itu seperti apa begitu. Itu lebih baik lagi. I see. Lebih detail. I see. Soalnya sebenarnya salah satu alasan ketika kita mengamati fenotip itu biasanya kami melihat ekspresi gennya ini di mana saja gitu loh. Nah, LPA1 ini kebetulan di akar itu tidak terekspresi atau ekspresinya sangat rendah. Biasanya yang kuat itu di lamina join, kemudian di bawah di pulvinusnya. Nah, makanya yang diamati yang di bagian-bagian tersebut sih. Tapi kalau misalkan ekspresi rendah tadi bisa meregulasi akar, bakalan jadi ada cerita tambahan nantinya. Jadi mungkin bisa jadi masukan sih untuk ini. Terima kasih. Akar.
Oke Pak, terima kasih banyak. Semoga Harus nanam banyak ini. Ya. Nanti. Ya, terima kasih atas Terima penjelasannya. kasih Terima Bu kasih atas Siti Nurul. kesempatannya. Ya, Pak karena Rifan. waktu yang udah nggak memungkinkan. Ya, karena waktu yang udah nggak memungkinkan, kita tutup saja sesi pertanyaan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Riza yang telah bersedia sharing pengetahuan dan pengalaman di seminar kami. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Monggo Mbak Wardah, silakan. Terima kasih Pak Rikno. kepada Terima moderator kasih. Bapak Dr. Rikno Harmoko yang sudah memandu diskusi hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber Bapak Rija Aditya Priyatama untuk materinya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dahulu. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, untuk ini ada 3 slide. Ya, kami mohon Bapak Ibu yang belum mengaktifkan fotonya, silahkan. Baik, kami hitung 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya. 1, 2, 3. Ini ada 3 slide, mohon bersabar. Ya, slide berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian knowledge sharing seminar hari ini. Semoga sharing ilmu hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kapus, Bapak Rija Aditya Priyatama, Dr. Rikno Harmoko, dan Bapak Ibu sekalian. Dan kami mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa lagi pada knowledge sharing seminar berikutnya dengan tema yang berbeda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Dan salam sehat bagi kita semua. Ingat selalu pesan Ibu, gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Riza. Terima kasih Bu Rikno, Mbak Puspita. Wardah. Terima Terima kasih Bu kasih. Wardah. Ya, nanti Mas Rikno. itu ya Mas Riza ya, kita kolaborasi apa gitu bikin CRISPR-Cas9, tanaman Boleh CRISPR-Cas9 Bu. yang Siap gampang. Bu. Iya. Ya. Saya bisa konstrukkan di sini nanti teman yang Bapak Ibu yang mungkin mau kolaborasi. Soalnya saya kekurangan tenaga di sini sendirian. Oke. Siap. Oke, tuh. Makasih banyak. Izin live. Baik.